Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore, kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Minggu lalu kita udah bicara tentang IP address. Contoh IP address ini kemarin kan. Nah, penulisan IP address ini di sistem operasi, kalau di Windows, selain kita memasukkan IP address seperti begini, maka kita juga harus memasukkan subnet masknya. Nah, kalau angka depannya itu 192, itu termasuk ke dalam kelas C. Maka di subnet masknya otomatis Microsoft Windows ngasihnya begini kan. Nah, kalau di sistem operasi Linux, kita memasukkan IP address-nya, tidak perlu masukkan IP address dan subnet mask. Kita cukup memasukkan IP address-nya seperti begini, lalu pakai /24. Makna dari 24 ini adalah dari 32 bit. Dari 32 bit ini 24 bit dari kiri sampai ke kanan untuk binernya itu adalah network ID. Nah, kalau di Windows penulisannya seperti begini, kalau di Linux bisa seperti begini, di Mikrotik bisa seperti begini kita memasukkan IP address. Kalau di Cisco, di Cisco seperti begini kita masukkan IP address, ada IP address dan ada subnet masknya. Oke? Bapak larikan ke sini. Nah, ini. Contoh tadi IP address 192.168.1.1 itu tadi ya. Ntar kita buat di tengah-tengah. Itu ya. Nah, ini kalau dibinerkan 192 itu ini ya. 1.1.0.0.0.0.0. Oke, kita letakkan ini. Kalau 168 1. Kita coba 168 itu ya. 128 kurang ini kurang ini 40, berarti 0 di sini ya. Ini 128, ini 64, sementara ini 40 nggak cukup, maka kita beri bitnya 0. Ini bit yang ini itu nilainya 32. Ini 40, berarti bisa 1. 40 kurang 32, 8 kan? Ini kurang ini, 8. Ini tadi 128, ini 64, ini 32, ini 16. Sementara sisanya 8, tidak cukup, maka di bit ini kasih nilai 0. Setelah itu ini nilai desimalnya 8, kasih 1. Habis kan? Ini udah 8, ini 8 habis. Jadi ini 0, 0, 0. Ini untuk kita kasih beda warna lah biar nampak mana satu kesatuannya. Ini oke, sip. 12. Di 12. Lalu kalau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1. Bapak ingin menunjukkan konsep ya. 0 0 0 0 0 0 0 1.
Oke. Jadi ketika kita masukkan IP address-nya 192 di sistem komputer, tahunya 192 itu adalah bilangan biner 8 bit. Nah, binernya begini, 11000000. Kita memasukkan 168 desimal di sistem komputer diubah menjadi bilangan biner 8 bit. Angkanya ini. Lalu 1 desimal yang kita masukkan di sistem komputer diubah menjadi 8 bit, angkanya ini 0001. Dan yang ini 1 kita masukkan, sistem komputer mengubahnya menjadi bilangan biner. Pertemuan minggu lalu kita udah bahas bahwa untuk kelas C itu ada 24 bit yang menjadi network. Lalu ada 8 bit yang menjadi host. 24 bit network ID dan 8 bit terakhir itu host ID. Nah, untuk memberitahu sistem komputer bahwa 24 bit dari ini sampai sini adalah network ID, maka di subnet mask bit pasangannya kita beri nilai 1. Kalau IP address itu 32 bit, subnet mask juga 32 bit. Jadi kalau bit ini di IP address ada 1 bit pasangan untuk subnet masknya. Nah, kalau bit ini kita jadikan sebagai network ID, maka di subnet masknya harus kita beri bit 1. Oh, sorry, masih di pinggir. Oke, ini dia. Minggu lalu udah bahas bahwa untuk kelas C defaultnya itu 24 bit dari kiri sebagai network ID. Maka pasangannya sebanyak 24 bit kita beri bit 1. Lalu yang akan menjadi bit untuk host ID ada 8 ini. Itu kita beri di subnet masknya, kita beri pasangan untuk di subnet masknya bit 0. Maka jumlah yang satu ini 24. Ini yang kita tulis /24 itu. Oke. Nah, ini kalau didesimalkan 255. Ini kalau didesimalkan 255. Dan ini kalau didesimalkan 255. Nah, yang ini kalau kita desimalkan jadi 0. Makanya di subnet mask kalau di Windows angka yang kita masukkan 255, 0. Yang artinya ada 24 bit dari IP address ini yang menjadi network ID. Jadi dasar angka 255 muncul itu, yaitu dia bahwa seluruh bit di subnet mask yang 8 bit ini kita beri nilai 1. Artinya pasangannya ini 8 bit untuk IP address kita set jadi network ID. Sampai di situ paham? Paham, Pak. Nah, kalau misalkan kelas B, Pak. Nah, kelas B ini dia. Kelas B angka depannya Bapak gunakan IP privat ya untuk contoh. Nah, seperti itu. Maka subnet masknya adalah 255.255.0.0. Atau bisa juga penulisan IP address-nya seperti begini. /16. Artinya ada 16 bit yang menjadi network ID. Nah, kita coba pindahkan ke konsep yang seperti begini. Kita copy aja ini ke contoh. Insert row ini kelas C. Ini kelas B. 172
172 itu ini terisi 172, 128, ini kurang ini sama dengan 44. Berarti ini 0. Karena ini 64. Ini 1, 32. Berarti 32 44 kurang 32 12. 128 ini 64, 32 ini 16 tidak dipakai, sementara angka tersisa 12. Berarti ini kita kasih bit 1 karena ini nilainya atau bobotnya adalah 8 desimal. Oke, 8 ini 12 kurang 8 4. Berarti ini tadi 8 ya, ini 4, ini ada 4, oke ini 1, ini 0, ini 0. Nah seperti itu. Kalau 16 tadi ya, ini udah pasti 0. 128, 64, 32, 16, seperti di sini. Ini 0, ini 1, ini 0. Tadi contohnya kita buat 172, 16, 11. 1, oke. Nah, karena ini kelas B, itu yang menjadi network ID-nya 16 bit, maka di subnet mask yang kita beri nilai 1 itu hanya sampai di sini. Ya, 16 bit. Yang ini 0. Maka ini desimalnya 0. Paham sampai situ? Paham, Pak. Paham, oke. Ya, kalau kelas A hanya 8 bit ini yang diberi nilai 1. Sisanya 24 bit ke belakang untuk subnet mask diberi 0 semua. Itu untuk kelas A. Ya, itu untuk IP address yang kita bahas minggu lalu. Nah, kalau IP address-nya ini, maka network address-nya adalah 192.168.10/24. Kalau untuk IP address-nya ini, network address-nya adalah ini 0.0/16. Ini adalah network address. Network address itu adalah seluruh bit host diberi nilai 0. Nih, kalau kelas C, nah bit hostnya yang ini. Maka seluruh bit host dikasih nilai 0. Kalau didesimalkan 0. Nah, kalau kelas B, bit host adalah 16 bit terakhir, yaitu dari sini sampai ke sini. Ya, sampai ke akhir. Nah, semua bit host harus kita beri nilai 0. Jadi kalau ini dikasih 0 semua, desimalnya 0. Ini kalau dikasih 0 semua, desimalnya 0. Itu adalah network address. Paham sampai di situ? Paham, Pak. Paham, oke. Yang akan kita bahas adalah subnetting. Subnetting. Apa sih subnetting gitu loh ya? Bapak punya analoginya seperti begini. Ini jalan di Ponegoro. Jalan di Ponegoro. Lalu di pinggir jalan Ponegoro ini ada rumah. Oke. Nah, ada 100 rumah. Alamat rumah itu komponennya apa saja? Jalan. Nomor rumah. Ya, Pak. Oke. Jalan,
dan Nomor nomor rumah. 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 Jadi kalau 100 rumah yang ada di Jalan Diponegoro, warga yang bermukim di Jalan Ponorogo itu kita kumpulkan 100 orangnya, maka kita suruh mereka menuliskan alamat rumahnya yang sama, itu pasti adalah ini. Jalan. Ya, Apa? Jalan. Jalan Diponegoronya sama semua tuh. Yang tinggal di nomor 1 Diponegoro, di nomor 1 dia tambahlah belakangnya 1. Kalau yang nomor 2 Diponegoro nomor 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita analogi ini, kalau kita bawakan ke jaringan komputer, Jalan Diponegoro ini disebut dengan network address. Ya. Jalan Diponegoro, kalau tertulisannya Jalan Diponegoro disebut dengan network address. Kalau ditulis Jalan Diponegoro nomor 1 itu disebut dengan IP address. Yang sama di ke 100 itu adalah network ID-nya. Yang berbeda adalah host ID-nya. Kita lanjut. Kaitannya apa dengan subnetting? Ya, kaitannya apa dengan subnetting? Kalian bayangkan, kira-kira begini. Kalau misalkanlah kalian satu sekolah itu tinggal di jalan yang sama, anggap di Jalan Diponegoro ini. Di SMK 5 kelas 11 itu ada sekitar 300-an lebih lah siswanya. Nah, kalau ke 300 siswa itu tinggal di jalan yang sama, berarti ada 300 rumah kan. Kira-kira 300 itu dia cenderung berkomunikasi dengan teman satu jurusan atau satu kelas, atau dengan teman satu sekolah. Satu jurusan. Tentu dengan satu jurusan kan. Iya, Pak. Nah, Bapak buat ilustrasinya begini. Kalau seandainya ada 300 rumah di sini, ya, 300 kita bagi 10 aja lah, berarti kita bagi 10, berarti 30 satu kelompok ya. Berarti 30 satu kelompok. Ada 300 orang, 300 orang yang tinggal di 300 rumah. Lalu kita bagi jadi 10 kelompok. Jadi satu kelompoknya 10 kelompok, jadi satu kelompok 30 orang. 30 orang ini dia akan saling berkomunikasi dengan sesama dia aja lebih intens dibanding dia berkomunikasi dengan 270 orang yang lain. Ya. Ya kan? Karena tidak ada kepentingan yang sama. Nah, kalian akan lebih banyak berkomunikasi dengan teman yang satu jurusan dibanding dengan teman yang beda jurusan kan? Nah, kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya berkumpul di satu rumah. Jadi masing-masing kelompok berkumpul di satu rumah. Jadi bakal ada yang satu kelompok yang keluar dari rumahnya 29 orang, betul? Betul. Oke. Betul, Pak. 29 orang menuju ke rumah satu orang. Jadi 29 kali 10. Berarti ada 290 kan yang keluar. Kamu bisa bayangkan 290 orang keluar dari rumahnya menuju ke Jalan Diponegoro untuk menuju ke rumah temannya yang lain. Itu risikonya apa? Jalan macet. Jalannya jadi macet. Bertabrakan. Jalannya hanya kecil seperti ini gitu loh. Nah, sempat ke 290 tadi ya. Iya, Pak. 290 itu menggunakan mobil. Kan repot tuh. Ya kan? Iya, Pak. Nah,
Jadi jalan ini jadi crowded. Oh, Ya, jalan ini jadi crowded. Maka solusi yang terbaik adalah jalan itu kita pecah-pecah menjadi gang. Ini gang TKJ, ini gang multimedia, ini gang TSM, ini gang TKR, ini gang TSM dan seterusnya. Sehingga kalau titik jaringan itu di masing-masing ini saja. Dan yang lewat jadi lebih sedikit kan. Tadi berapa per kelompoknya? Hanya 29 kendaraan yang lewat. Kalau tadi di sini semua ada 290. 90. Nah, jadi jaringan lebih ringan. Performa jaringan jadi lebih baik karena traffic yang mengalir di sini tidak terlalu banyak. Oke. Jadi konsep dari subnetting itu sebuah jaringan besar dipecah-pecah menjadi jaringan-jaringan kecil. Sampai di situ paham? Paham, Pak. Oke. Enggak. Lalu secara redaksional subnetting itu apa? Ya tinggal googling aja. Ini dia. romisatriawahono.net. Oke, kalian bisa lihat redaksional di sini, silakan baca konsep subnettingnya. Kalau yang tadi Bapak ngasih ilustrasinya seperti itu. Nah, bahasa redaksionalnya ya silakan lihat di sini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke pembicaraan kita tadi. Konsepnya udah dapat ya? Jadi, sebuah network besar kita pecah menjadi network kecil. Sebuah jalan besar kita pecah menjadi gang kecil. Oke. Nah, kita ambil contoh misalkan ini. Network address-nya 192.168.10/24. Nah, bagaimana membuat ini Bapak ajarkan konsepnya dulu ya. Nanti kita buat cara simpelnya seperti apa. Untuk membuat subnetting, kita mengambil bit host. Ya, kita mengambil bit host untuk kita jadikan subnetnya. Miliknya host kan yang ini. Ya. Berapa diambil Pak? Berdasarkan kebutuhan. Kalau kita ambil 1, berarti yang di sini. Berarti bit hostnya tinggal 7. Ya. Yang ini tidak lagi punyanya host, tapi punyanya network. Nah, kita pisahkanlah biar nampak. Sip. Nah, ini dia. Yang hostnya yang mana, Pak? Yang ini. 7 bit di belakang. Oke, sampai di situ paham? Paham. Tapi secara bilangan desimalnya tetap dianggap 8 bit. Lalu kalau kita ngambil 1 bit, Pak, berapa subnet yang bisa kita buat? Rumus untuk subnet, jumlah subnet atau jumlah blok yang akan terbentuk itu adalah 2 pangkat gimana bisa Bapak buat ya? 2 pangkat n. N ini yang mana Pak? Bit host yang kita ambil. Berapa bit host yang kita ambil? 1. Maka ini hasilnya adalah 2/1. jumlahnya adalah subnet atau blok sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 hasilnya berapa?
2. 2. 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. 2. Jumlah subnet yang terbentuk atau blok adalah 2. Yang mana 2 itu, Pak? Kita coba lihat di sini. Ini ya. Jadi ini bit ini yang kita ambil sekarang nih. Nah, kondisi bit ini untuk bilangan biner kondisinya ada berapa? Bilangan biner berapa angkanya yang ada? 2. 2. 1 0. dengan 1. Sorry, kok di situ Bapak tulis. 0 0 dan 1. 1. Kita diskusikan yang 8 bit saja. Tuh. Yang di depannya tidak kita bahas karena dia akan tetap ini network yang punya, jadi tidak kita ganggu-ganggu. Ini subnet yang pertama, ini subnet yang kedua. Oke? Untuk network address, semua bit host diberi nilai 0. Nah, ini kalau didesimalkan 0. Kalau yang baris ini berapa desimalnya nih? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 100. 128. 128. Jadi, kalau 1 bit kita ambil, bit host kita ambil untuk subnet, maka kita membentuk 2 subnet dengan network address-nya 0 dan 128. Oke? Jadi kalau yang depannya ini sama. Ini 192. Ini 168. Ini 1. Lalu angka yang terakhirnya adalah 0 untuk network address. Nah, lalu yang di bawah untuk network yang kedua 192, 168, 128 untuk network address-nya. Sampai di situ paham?